sebelumnya boleh tahu ini dengan siapa? Saya Mubarok, Ketua Tan Malaka Institute Jawa Timur. Oh, Ya. Gus Barok. Ya, Kerap disapa dengan Gus Barok. ya. Sebenarnya ini gini Pak, saya mau tanya untuk masyarakat awam kan banyak yang belum tahu, banyak yang belum kenal terkait siapa sih sebenarnya Tan Malaka ini Pak. Mungkin Ya. Bapak bisa ngasih penjelasan. Jadi Tan ini adalah nama aslinya Ibrahim. Datuk Ibrahim. Beliau dari Suliki Pandam Gadang di Kabupaten 50 kota Sumatera Barat. Beliau seorang datua dengan membawai 142 niniak mama. Niniak mama itu kayak adat, kepala adat, tapi karena kan matriarki di sana, jadi dari keturunan ibu dari ibu, maka beliau membawai 142 niniak mama untuk dalam setiap kebijakan yang dia lakukan. Satu hal bahwa apapun yang dia lakukan ini semata-mata untuk kemerdekaan Indonesia. Perjuangan di Sumatera Barat di sana, kemudian dia berkeliling ke seluruh dunia, ya, menjadi bagian dan mengganti-ganti nama, dan kemudian satu hal lagi, beliau tidak menikah sampai akhir hayatnya. Hanya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya pernah membaca di beberapa berita yang simpang siur di media sosial tuh katanya beliau tidak menikah karena patah hati dengan satu wanita, betul Pak? Betul. Patah hati dengan satu wanita. Itu berarti fakta gitu Pak? Fakta. Kalau boleh tahu ini perempuannya apa sudah diketahui oleh sejarah atau bagaimana? Ya, ada, tapi ya bagaimana kalau orang sudah menentukan pilihannya dan kemudian pilihannya tidak menjadi lebih baik dalam masalah. Berarti pepatah yang bilang bahwa laki-laki jatuh cinta sekali dalam seumur hidup itu ada ya Pak? Relate ya? Terus lagi Pak, terkait yang kita tahu kan Tan Malaka ini erat dengan sebuah karya yang berjudul Madilog. Nah, untuk karya Madilog ini sebenarnya seberapa penting sih Pak kandungan-kandungan yang berada dalam karya Madilog ini bagi Indonesia? Ada 3 hal kunci, ada materialisme, dialektika, dan logika. Ini 3 unsur ini adalah sebetulnya bahwa memberikan jalan pemikiran kepada kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahwa banyak hal, misalnya dalam Madilog juga dikatakan tentang payul dan sebagainya. Tidak bisa. Kemerdekaan itu harus diraih dengan perjuangan, dengan berdarah dan keyakinan. Ketika itu menjadi sebuah pegangan bahwa bahkan dikatakan kemerdekaan 100%, bahwa tidak ada kompromi dengan asing, dengan Belanda. Artinya betul-betul bahwa sisi perjuangan ini dikedepankan, bahkan beliau pun harus bergerilya. Kita bayangin aja perjalanan Tan yang saya nggak bisa bayangin perjalanan Tan dari Suliki di Pandam Gadang sampai kemudian berakhir di Kediri. Iya, betul. Karena tadi saya katakan bahwa perjalanan saja saya ke Suliki, dari Kediri ke Suliki itu memakan waktu kurang lebih 15 jam udah naik pesawat itu. Oh, Bapak sudah pernah? Oh, saya di sana. Dari tahun 2016 ketika penjemputan Tan Malaka. Terus tahun 2016 itu ada upacara adat di sana. Saya datang ke sana sampai seminggu di sana untuk bersama-sama membersamai masyarakat di Suliki di Pandam Gadang. Makanya ini merupakan haul yang ke-20 yang kita lakukan dari tahun 2006. Alhamdulillah hari ini tetap bisa berjalan. 2006 itu kita mulai untuk melakukan investigasi tentang keberadaan Tan di Kediri. Bersama itu sama peneliti Belanda Harry Pose, dan kita sudah menemukan sampai pada tahun 2009 melakukan tes DNA kepada beliau. Menunjukkan dari 13 kromosom yang menjadi bagian dalam tes DNA itu, 9 itu mengarah kepada Tan. Berarti ini sudah pasti. Insya Allah begitu, sudah pasti. Jadi makanya karena beliau ini adalah bukan sembarang orang, artinya bahwa dia adalah tokoh yang penting, dan pada tanggal 28 Maret tahun 1963 Presiden Soekarno menetapkan beliau sebagai pahlawan kemerdekaan nasional di Kepres 53. Iya. Berarti sebelum itu masih dianggap beliau ini sebagai tokoh yang
Ya, pernah dianggap kiri. Karena memang pernah kiri beliau, apanya bahwa ini bukan ideologi, tapi bentuk perjuangan yang beliau lakukan. Iya. Yang terkenal itu kan konsep beliau tentang kemerdekaan 100%, bukan bertahap. Ya. Itu kalau boleh tahu dari penjelasan Bapak seperti apa? Tadi saya sempat menyampaikan bahwa kemerdekaan itu tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari keberanian dan melawan ketidakadilan. Ini yang menjadi konsep penting dari TAN terhadap pergerakan apa yang harus dilakukan terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalau direalisasikan dari kondisi Indonesia yang saat ini, apakah menurut Bapak Tan Malaka bisa menyebut Indonesia yang saat ini sudah merdeka sepenuhnya, Pak? Nah, ini. Karena tadi saya katakan tidak ada pengakuan kedaulatan asing dalam bentuk apapun. Itu yang dikatakan bahwa konsep 100% diantaranya itu. Tidak ada pemerintah bayangan atau pengaruh kolonial tersisa. Oh, dan nyatanya di Indonesia belum yang 100% itu. Oh iya betul sekali. Untuk pertanyaan yang terakhir, Pak, menurut Bapak, untuk generasi masa muda saat ini, apa yang dapat kita benar-benar teladani dari sosok Tan Malaka? Selain beliau bisa melahirkan sebuah karya berupa buku Madilog. Jadi pertama bahwa tadi Tan mengajarkan tentang kemerdekaan sejati, ya, agar dalam dunia yang penuh disinformasi itu masyarakat tidak terbelah dalam kepentingan yang sempit. Kelompok yang berkelompok-kelompok. Iya, berkelompok-kelompok. Ini yang ini membutuhkan semangat Madilog itu kita butuhkan di situ. Jadi tadi kita memahami ada 3 unsur tadi bahwa ada dialektika dan logika. Itu logika menjadi suatu hal yang harus ini. Karena kita saat ini ngomong tentang banyak bagaimana memecah hal itu diantaranya dengan hoax. Informasi yang kemudian menjadikan kita terpecah, menjadi terpecah dan sebagainya. Hal itu pun tersambung juga erat kaitannya dengan masyarakat Indonesia yang kurang dalam literasi dalam membaca, ya Pak. Betul sekali. Apalagi di era yang semua serba media sosial saat ini. Betul, ya. Yang serba media sosial dan akibatnya mengakibatkan dampak yang buruk gitu. Karena kita terlalu banyak scrolling, kemudian itu menjadikan brain rot, ya. Iya, brain rot, betul. Bapak juga mengenal istilah seperti itu ya, Pak? Iya, oke. Kalau untuk dari sumber pribadi, apakah ada pesan dan kesan untuk penonton podcast kita terkait kegiatan? Tadi seperti saya sampaikan, mengajak untuk tidak hanya mengenang, tetapi melanjutkan. Tidak hanya mengenang, tapi melanjutkan. Tidak hanya memuji, tapi mengamalkan. Boleh. Tidak hanya membaca sejarah, tapi menjadi bagian dari sejarah. Itu. Betul sekali, Masya Allah. Luar biasa sekali, Pak. Bersama Gus Barok, mohon maaf. Oke, terima kasih Pak untuk sesinya kali ini. Saya selaku perwakilan dari teman-teman SPI, UIN 1 Tulungagung. Semoga kegiatan Tan Malaka ini benar-benar bisa jadi semangat untuk pemuda bangsa. Amin. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.